Inilah tampang 3 tersangka dari pengungkapan kasus peredaran 111,6 kg sabu-sabu dan pil ekstasi yang dilakukan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel, di mana 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri warga Palembang. Ungkap kasus ini bermula dari informasi yang diterima petugas. Tersangka lainnya yakni Herli, warga Dusun 2, Desa Bailangu Timur, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin. Dia ditangkap petugas Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Sumsel saat mengendarai mobil Honda Brio merah di Jalan Lintas Betung, Palembang. Penanganan pasutri ini bermula dari informasi yang diterima penyidik akan ada transaksi yang dilakukan oleh tersangka Herli dan Panji pada hari Kamis. Lalu sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, mobil Suzuki Ignis Oren BG1690BO yang dikendarai oleh tersangka Herli ditemui petugas berada di Jalan Alamsyah Ratu Prawinegara, Palembang. Di waktu bersamaan, petugas juga menemukan kendaraan dari tersangka Panji, warga Jalan Sultan M. Mansur, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, di mana petugas menyergap kendaraan Honda Brio merah BG1718AH di Jalan Tanjung Barangan, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Di mobil itu petugas menangkap tersangka Panji dan mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis ekstasi disimpan di atas jok belakang mobil berjumlah 4.963 butir. Di rumah tersangka Panji inilah petugas menangkap tersangka Pina beserta barang bukti dalam jumlah fantastis. Di rumahnya itu petugas juga mengamankan barang bukti berupa 106 bungkus sabu-sabu kemasan teh Cina dengan berat 111,6 kg. Lalu juga ada 26 bungkus plastik berisikan 126 bungkus plastik berisikan 1.206. Lalu juga ada 26 bungkus plastik berisikan 126.732 butir pil ekstasi dengan berat 22,182 kg. Disebutkan modus operandinya, para tersangka ini dalam menjalankan aksinya ini dengan mendapat perintah via telepon WhatsApp dari bandarnya di Medan berinisial RK DPO menggunakan nomor luar negeri. Kapolda juga mensinyalir jaringan ini tak mengenal secara langsung oleh bandar asal Medan berinisial RK itu. Para tersangka ini berkomunikasi melalui telepon saja. Kapolda juga menjelaskan terhadap tersangka RK yang berstatus DPO juga telah dikoordinasikan dengan Bareskrim Polri dan BNN untuk dilakukan pengejaran. Atas perbuatan ketiganya, tersangka ini dijerat dengan primer pasal 114 ayat 2, subsider pasal 112 ayat 2, UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman pidana mati atau pidana seumur hidup. Terpisah, tersangka Herli mengaku sudah 3 kali mendapatkan perintah dari DPO RK dengan modus yang serupa. Hal tak jauh berbeda juga diakui oleh tersangka Panji. Bedanya sekali pengiriman dia menerima upah lebih kecil. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.